Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Hari itu hari Sabat. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Renungan hari ini berjudul Memotong Jalan Sesama. Sakit berkepanjangan membuat pria itu sangat lemah. Sebetulnya, kesulitan itu tak perlu menutup peluangnya untuk terjun ke kolam dan sembuh. Asalkan orang-orang di sekitarnya punya kepedulian, rela memberi dia kesempatan dan mau membantunya. Namun semua itu nihil. Tidak seorang pun memberinya kesempatan, karena yang ada justru orang-orang egois yang dengan sigap memotong jalan dan kesempatannya. Dan pria malang itu pun kehilangan peluang untuk sembuh. Kisah pilu seperti itu juga terjadi di sekitar kita. Bahkan tak sedikit pihak tertentu dengan kekuatan yang dimiliki, uang, kedudukan, pengaruh, koneksi, privilege, dan sebagainya, bukan memberi jalan kepada sesama yang lemah, tetapi malah memotong jalan si lemah. Mau contoh? Di lokasi wisata yang tak terkenal itu, dulu banyak kios kecil sederhana. Suatu ketika, di sana berdiri toko swalayan yang rapi, terang benderang, banyak pilihan barang, dan murah juga. Satu demi satu, kios-kios kecil itu rontok. Kios-kios kecil itu adalah jalan nafkah rakyat kecil di sana beserta keluarga mereka. Namun jalan kecil penghidupan rakyat kecil itu terpotong oleh kekuatan yang lebih besar. Di mana pangkalnya? Ada orang yang hanya ingat kepentingan diri begitu rupa, hingga enggan memberi jalan bagi sesama, bahkan tega memotong jalan si lemah.
kepedulian pada sesama, kerelaan untuk mengalah, dan kesediaan untuk memberi jalan kepada yang lemah adalah permata kehidupan. Jika permata berharga itu hilang, tragedi kolam Bethesda pasti akan selalu terulang. Memberi jalan kepada mereka yang lemah adalah wujud konkret penghormatan dan cinta kepada sesama. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.